Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Agnes sepertinya masih di mute suaranya. Cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan diri untuk mengikuti webinar bedah buku isu non konvensional dalam hubungan internasional pada sore hari ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai isi dari bab 1 dalam buku isu non konvensional dalam hubungan internasional, yaitu mengenai kemiskinan dan wabah penyakit, yang ditulis oleh saya sendiri beserta kedua teman saya, yaitu Arum dan Hugo Nathanael. Mohon maaf sebelumnya PPT-nya belum di-share ya. Belum terlihat PPT-nya. Mohon maaf. Oke, langsung saja. Jadi pada bab 1 kemiskinan dan wabah penyakit ini terdapat 6 subbab. Yang pertama ada definisi dan pengertian. Berbicara tentang kemiskinan, apa sih yang terlintas di benak kita saat mendengarnya? Pasti teman-teman semua sudah sangat familiar ya dengan kosakata tersebut. Nah, jadi apa sih definisi dari kemiskinan itu? Kemiskinan adalah suatu kondisi yang menyebabkan seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan primer mereka seperti sandang, pangan, dan papan. Juga ketidakmampuan untuk mengakses banyak hal seperti layanan kesehatan dan juga pendidikan. Nah, berdasarkan definisi tersebut, kemiskinan seringkali dihubungkan dengan masalah lain, salah satunya wabah penyakit. Wabah adalah berjangkitnya atau menularnya suatu penyakit terhadap masyarakat luas dalam waktu yang lama di suatu wilayah. Selanjutnya, apa sih penyebab dari kemiskinan itu? Nah, dalam bab ini akan dipaparkan 11 faktor penyebab kemiskinan menurut Profesor Ajakaye dan Dr. Adeyeye dari Niser. Di antaranya kesehatan dan penyakit, pengangguran, migrasi, guncangan ekonomi makro dan kegagalan kebijakan, serta kinerja pertumbuhan ekonomi yang rendah, dan lain sebagainya yang dapat teman-teman baca secara lebih lanjut dalam buku ini beserta penjelasannya yang lebih detail. Kemudian jenis-jenis kemiskinan ada 3. Yang pertama ada cyclical poverty atau kemiskinan siklus yang tersebar luas di seluruh populasi dalam durasi terbatas. Kemiskinan jenis ini biasanya disebabkan oleh adanya kekurangan makanan sementara akibat bencana alam atau perencanaan pertanian yang buruk sehingga menyebabkan gagal panen. Yang kedua ada collective poverty atau kemiskinan kolektif yang melibatkan kekurangan sarana dan bersifat relatif permanen serta dapat diturunkan dari generasi ke generasi. Seperti misalnya orang tua yang menurunkan kemiskinan mereka kepada anak-anak mereka. Nah, kemiskinan jenis ini biasanya berlangsung lama di beberapa negara Asia, Timur Tengah, sebagian besar negara di Afrika, Amerika Selatan, dan Tengah. Kemudian yang ketiga ada case poverty,
yang mengacu pada ketidakmampuan individu atau keluarga untuk mengamankan kebutuhan dasar. Kemiskinan jenis ini mirip dengan kemiskinan kolektif jangka panjang, hanya saja berbeda dalam hal distribusi atau bentuk penyebarannya. Kemudian terdapat dua jenisnya. Yang pertama, ada communicable disease atau penyakit menular yang disebabkan oleh infectious agents. Nah, penyakit ini bersifat sangat berbahaya bagi masyarakat luas karena penularannya yang relatif cepat dan juga faktor-faktor lainnya yang dapat memengaruhi aspek-aspek lain. Kemudian yang kedua ada non-communicable disease atau penyakit tidak menular yang menjadi salah satu penyebab kematian terbanyak di dunia pada tahun 2016. Nah, di sini kemiskinan menjadi faktor penting yang menyebabkan penderita penyakit ini tidak mendapatkan penanganan dengan baik sehingga kondisi mereka akan semakin memburuk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi dan pengertian kemiskinan dipandang dari perspektif studi HI. Yang pertama, menurut realisme. Menurut realisme, aktor utama adalah negara, di mana di sini para realis berfokus pada power dan menomorduakan individu. Realis juga berasumsi bahwa negara yang paling kuat secara finansial akan menguasai panggung global. Nah, di dalam teori realisme terdapat dua pandangan nih yang menjelaskan isu kemiskinan. Yang pertama ada traditional realist yang memandang kemiskinan sebagai penghambat bagi negara dalam memenuhi kebijakan luar negerinya. Kemudian yang kedua ada neorealis, di mana neorealis di sini lebih menekankan pada distribusi kekayaan dan power dalam sistem internasional yang berdampak pada perilaku negara. Kedua, menurut teori liberalisme. Nah, menurut pandangan liberalis, kemiskinan yang dialami oleh individu itu disebabkan oleh individu itu sendiri. Sedangkan pada level negara, penggunaan instrumen ekonomi merupakan salah satu jalan keluar untuk menangani kemiskinan dalam pandangan liberalis. Kemudian yang ketiga ada post-international. Teori ini memusatkan perhatian pada level individu di tingkat mikro dan organisasi pemerintah atau NGO, serta sistem antar negara. Post-international memandang bahwa kemiskinan adalah hasil dari aktivitas global, di mana teori ini menggunakan instrumen revolusi sebagai bagian dari pemulihan kemiskinan itu sendiri. Kemudian ada teori dependensi, world system, dan Marxis, di mana ketiga paradigma tersebut berasumsi bahwa kemiskinan diakibatkan oleh adanya dominasi dan kontrol dari ekonomi kapitalisme dunia, yang pada akhirnya akan mengakibatkan adanya interdependensi negara miskin terhadap negara kaya. Nah, negara yang berusaha menghindari sistem ini akan terkucilkan, seperti contohnya yang kita tahu yaitu Korea Utara. Kemudian pengertian dan definisi wabah penyakit dilihat dari perspektif studi HI. Pertama, realisme. Realisme berasumsi wabah penyakit akan memengaruhi perekonomian dan kekuatan militer di sebuah negara. Nah, di sini sebab akibat yang ditimbulkan oleh kemiskinan dan wabah penyakit yang saling berhubungan satu sama lain ini bisa memengaruhi posisi suatu negara dalam sistem internasional. Yang kedua ada liberalisme yang menganggap bahwa kebebasan individu adalah suatu entitas penting dalam proses global. Nah, di sini liberalis menekankan bahwa setiap individu berhak dan harus mendapatkan pencegahan serta penanganan dari wabah. Kemudian yang ketiga ada critical international theory yang berasumsi bahwa wabah penyakit merupakan tanggung jawab bersama karena adanya ketidakseimbangan yang diterima oleh seorang individu dapat merambat ke faktor lain yang juga pada akhirnya akan memengaruhi entitas suatu negara dalam mata dunia internasional. Kemudian ada aktor-aktor dalam isu kemiskinan dan wabah penyakit. Siapa saja sih aktor-aktor yang berperan penting dalam menangani kemiskinan dan wabah penyakit ini?
Ada 4. Yang pertama yaitu negara atau pemerintah yang memiliki wewenang untuk membuat kebijakan dalam menangani isu kemiskinan dan wabah penyakit itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada Intergovernmental Organizations atau IGO sebagai wadah di mana negara dapat bekerja sama untuk mengatasi isu kemiskinan dan wabah penyakit di tingkat global. Yang ketiga, ada Non-Governmental Organizations atau NGO yang memainkan peran penting sebagai organisasi berbasis grassroots yang juga bersama-sama dengan masyarakat sipil untuk mengatasi kemiskinan akibat kegagalan negara. Kemudian yang keempat, ada masyarakat sipil yang juga bekerja sama dengan NGO untuk mengatasi kemiskinan. Selanjutnya akan dibahas mengenai studi kasus yang terdapat dalam bab kemiskinan dan wabah penyakit. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat bahwa kemiskinan dan penyakit HIV/AIDS merupakan dua hal yang memiliki hubungan timbal balik. Nah, di sini kemiskinan dapat mengakibatkan banyaknya atau semakin luasnya wabah HIV/AIDS ini dikarenakan kondisi lingkungan yang berisiko tinggi akibat kurangnya akses terhadap pencegahan maupun penanganan dari wabah penyakit tersebut. Nah, di sini masyarakat miskin terpaksa melakukan pekerjaan seadanya karena mereka tidak memiliki keahlian khusus atau keahlian yang memadai. Selain itu, kurangnya edukasi dari pemerintah juga menyebabkan pengetahuan masyarakat tentang HIV/AIDS sangat rendah sehingga penyebaran wabah penyakit ini sangat mudah dan semakin luas. Nah, kemudian apabila seseorang telah terjangkit HIV/AIDS, maka produktivitas kerja mereka akan menurun atau bahkan menghilang yang kemudian berdampak pada meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah karena kondisi kesehatan yang buruk dan gizi buruk. Nah, di sisi lain juga di sini biaya pengobatan HIV/AIDS yang terbilang mahal akan menyulitkan negara dalam menghadapi fenomena meluasnya wabah HIV/AIDS sehingga akan berdampak buruk pada perekonomian negara dan mengakibatkan rantai kemiskinan yang tidak terputus. Saya rasa sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kendali acara saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Agnesia Ramadana yang telah memaparkan terkait bab kemiskinan dan wabah penyakit. Untuk selanjutnya akan ada pemaparan terkait bab terorisme yang akan disampaikan oleh Afila Ramadana selaku penulis. Oke, terima kasih kepada pembawa acara. Di sini saya Afila Rahmadani mewakili dua teman saya yang lain yaitu Raka Ari dan Nisrinatin akan memaparkan terkait subbab terorisme. Di sini pertama ada definisi dari terorisme. Sebenarnya definisi terorisme ini masih diperdebatkan di dalam studinya sendiri karena biasanya definisi terorisme ini berkaitan dengan subjektivitas yang berupa pandangan politik maupun ideologi. Kemudian saya akan memaparkan dua definisi terorisme itu sendiri. Yang pertama menurut Bartlow, di sini terorisme tidak lepas dari masalah moral yang didasari oleh asumsi bahwa terorisme selalu terkait dengan peristiwa-peristiwa kekerasan yang tidak dijustifikasi dari sisi lainnya. Kemudian, menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, terorisme merupakan tindakan yang dilakukan oleh kelompok subnasional ya, dan termasuk ke dalam tindakan ilegal karena bukan dilakukan oleh negara itu sendiri. Untuk dari segi terorisme terdiri dari beberapa periode. Periode pertama yaitu ada The Zealots dan The Assassins. Zealots ini merupakan kelompok yang melakukan teror secara sistematis kepada otoritas Yahudi untuk menentukan nasib mereka di Palestina. Selain itu ada The Assassins yang melakukan hal yang sama dengan The Zealots. Mereka dianggap sebagai organisasi kriminal berbasis teror karena bertindak di luar hukum dan dianggap sebagai musuh masyarakat. Pada periode kedua, pada masa penaklukan Mongol, di sini bangsa Mongol dianggap menjadi awal terciptanya sistem teror yang paling terorganisir di bawah kepemimpinan Genghis Khan dengan menciptakan sektor militer yang unggul dibanding bangsa-bangsa lainnya.
Kemudian pada periode ketiga, pada masa Revolusi Perancis, di sini adanya bentuk perlawanan dari rakyat Perancis untuk meruntuhkan kekuasaan monarki yang dipimpin oleh Raja Louis XIV pada tahun 1793 hingga 1794. Periode selanjutnya yaitu disebut dengan terorisme anarkis. Di sini muncul pada tahun 1901 ketika adanya pembunuhan terhadap Presiden Amerika Serikat yaitu William McKinley. Di sini terorisme anarkis dianggap sebagai kejahatan terhadap seluruh umat manusia, terutama pada Presiden Amerika Serikat yang menjabat saat itu. Periode selanjutnya ada revolusi Rusia yang dilakukan oleh kaum radikal di Rusia karena pada saat itu Rusia menjadi teladan buruk bagi Eropa dan menjadi negara terbelakang, feodal, dan belum mengalami industrialisasi di saat negara-negara Eropa lain sudah mengalami industrialisasi. Periode selanjutnya ada periode Lenin, Stalin, dan state terrorism. Menurut Vladimir Lenin, teror merupakan salah satu alat revolusi yang dilakukan oleh kelompok kecil pada saat itu ketika ada sosialis revolusionaris melakukan penggulingan monarki. Lalu pada tahun 1930, Joseph Stalin melakukan aksi teror terhadap buruh tani yang menggunakan teknik dekolonization yang mengakibatkan adanya kelaparan kepada 6 juta jiwa di negaranya. Kemudian periode selanjutnya ada terorisme pada masa Perang Dunia II. Di sini peperangan yang terjadi telah menciptakan adanya penemuan-penemuan teknologi yang pesat seperti adanya penggunaan bom nuklir dan bom hidrogen. Pada periode selanjutnya hingga pada masa radikalisasi Islam, di sini ada pemberontakan yang terjadi di Amerika Serikat dan Palestina yang menciptakan yang mendorong adanya pembentukan Al-Qaeda dan The Smaller National Liberation Army di Colombia. Selanjutnya ada akar radikalisasi Islam yang di sini muncul penggunaan istilah jihad pada tahun 1970, di mana klaim berbasis agama Islam membenarkan tindakan kekerasan yang bertujuan untuk memulihkan kekhalifahan di dunia. Lalu periode terakhir yaitu peristiwa 11 September 2001 atau 9/11. Di sini ada peristiwa penabrakan menara WTC di Amerika Serikat yang dipimpin oleh Al-Qaeda dan mendorong adanya kampanye War on Terrorism. Selanjutnya ada konsep-konsep yang sering kita bahas di dalam istilah-istilah ketika kita membahas tentang terorisme. Yang pertama ada radikalisme. Menurut BNPT, radikalisasi ini merupakan sikap yang menginginkan perubahan secara total dengan memutarbalikkan nilai-nilai melalui kekerasan. Mereka lebih cenderung intoleran, fanatik, eksklusif, dan revolusioner. Selanjutnya ada deradikalisasi yang merupakan upaya untuk mentransformasi dari keyakinan ideologi radikal menjadi tidak radikal atau dilakukan dengan pendekatan multi dan interdisipliner seperti agama, sosial, dan budaya. Selanjutnya ada separatisme yang merupakan paham atau gerakan yang memisahkan diri. Biasanya akan ada faktor ideologis, faktor ekonomi, dan intervensi asing. Atau nanti bab separatisme akan dilanjutkan di bab selanjutnya. Selanjutnya ada jihad atau istilah yang biasa digunakan oleh kelompok-kelompok berbasis agama untuk memerangi musuh yang memiliki ideologi yang berbeda dari dia. Selanjutnya ada ancaman yang ditimbulkan oleh terorisme ini seperti ancaman untuk hak hidup, hak kebebasan, kedamaian, keamanan, dan ancaman ekonomi. Selanjutnya ada intoleransi yang terorisme karena mereka ini cenderung tidak bisa menerima adanya kelompok lain dan menganggap mereka lebih unggul, sehingga jika ada ancaman dari kelompok lain, mereka ini akan lebih melakukan tindakan teror secara masif. Selanjutnya ada fundamentalisme. Fundamentalisme ini dalam konteks ajaran Islam akan ada otoritas keagamaan yang dijadikan dasar untuk melawan otoritas pemerintah yang sudah ada, jadi akan lebih banyak dari teror kelompok agama. Selanjutnya, kita melihat dari perspektif teori hubungan internasional. Di sini, saya dan teman-teman saya menggunakan 4 teori utama. Yang pertama ada realisme. Di sini terorisme dilakukan oleh negara untuk mendapatkan kekuasaan dan kepentingan nasionalnya. Atau bahkan
teori realisme ini menawarkan pendekatan bagi negara untuk mengatasi terorisme dengan menggunakan kekuatan militernya. Selanjutnya ada teori liberalisme. Di sini terorisme menjadi common problem dan keamanan internasional menjadi common interest untuk dicapai melalui adanya kerjasama. Selanjutnya ada Marxisme yang didasari oleh eksploitasi kaum proletar yang dilakukan oleh negara atau kelompok-kelompok penindas sehingga kaum-kaum proletar ini melakukan perlawanan kepada otoritasnya. Yang terakhir ada konstruktivisme yang di sini adanya pelabelan melalui adanya aturan, norma, atau hukum-hukum yang digunakan di dunia internasional untuk membentuk stereotip dan membentuk bagaimana dunia bekerja. Selanjutnya di sini ada beberapa aktor yang seringkali namanya kita dengar di dalam studi terorisme. Saya akan menjelaskan dua. Yang pertama adalah Islamic State in Iraq and Syria atau ISIS, merupakan salah satu kelompok yang melekatkan identitasnya dengan agama Islam. ISIS ini dilatar belakangi oleh fenomena Arab Spring yang memfokuskan ini di wilayah Irak dan Suriah. Yang kedua ada white supremacy yang merupakan ideologi fanatik ras kulit putih yang menganggap karena adanya kebutuhan budak yang meningkat pada abad akhir 17 di Amerika dan dianggap sebagai teror karena mereka melakukan terornya kepada budak-budak di Mesir dan Afrika. Yang terakhir ada isu atau ancaman di sekitar terorisme. Yang pertama ada Islamofobia atau perasaan takut atau kebencian terhadap ajaran, budaya, dan pemeluk agama Islam. Di sini Islamofobia ada pasca peristiwa 9/11 karena Amerika Serikat melakukan Global War on Terrorism Campaign untuk membasmi tindakan teror yang merujuk kepada kelompok teror berbasis agama karena pada saat itu peristiwa 9/11 ini diklaim oleh Al-Qaeda yang berbasis agama. Selanjutnya ada isu energi. Terorisme ini dilakukan untuk memusatkan serangannya ke tempat-tempat penyimpanan energi, alat produksi, dan fasilitas penyaluran energi, serta aktivitas ilegal seperti pencurian minyak melalui pipa saluran untuk mendukung kebutuhan finansialnya. Nah, yang terakhir ada ekoterorisme yang merupakan gerakan radikal untuk suatu kelompok atas nama kecintaannya terhadap lingkungan. Mereka di sini fokus terhadap penghentian praktik perusakan lingkungan dan membahayakan bumi, seperti Earth Liberation Front yang melakukan teror kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak hewan untuk hidup, seperti penggunaan hewan untuk uji coba di laboratorium. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Afila Rahmadani yang telah menyampaikan terkait bab terorisme. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan terkait bab budaya populer yang akan disampaikan oleh Robi Panji selaku penulis. Baik, terima kasih saudara moderator Faisal Haji Setiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan chapter budaya populer, di mana budaya populer ini merupakan dapat menjadi sebuah alat politik internasional. Maaf, next. Maaf. Nah, jadi apa itu budaya populer? Jadi budaya populer ini merupakan sebuah budaya yang secara luas disukai dan diminati oleh banyak orang, atau bisa juga disebut dengan mass culture, karena dilihat sesuai dengan selera serta sedang menjadi tren pada suatu masa dengan durasi tertentu. Jadi budaya populer ini memiliki sebuah masa atau durasi tertentu di mana cakupannya ini luas, masyarakat yang mengkonsumsinya ini luas, sehingga disebut budaya populer. Maaf, next. Next. Nah, jadi budaya populer menunjukkan bahwa arus perputaran informasi dan dinamika kehidupan di masyarakat menggambarkan bahwa perkembangan kebudayaan dan ketergantungan yang saling menguntungkan dalam lingkup masyarakat yang kian kompleks pada saat ini.
di mana seperti yang kita ketahui bahwa arus informasi dan apa saja yang ingin kita ketahui itu dapat didapatkan dengan mudah, dan oleh karena itu budaya populer ini menunjukkan bahwa adanya perkembangan kebudayaan dan ketergantungan yang saling menguntungkan di masyarakat. Next, maaf. Nah, jadi budaya populer dan politik dunia, apa itu keterkaitannya? Pertama, ada penggunaan budaya populer oleh negara. Jadi budaya populer ini dapat dimanfaatkan oleh negara dalam dua situasi. Pertama, dalam masa perang. Dalam masa perang dalam konteks ini maksudnya ialah pada masa perang dunia pada tahun lalu, pada 100 tahun yang lalu, di mana negara memanfaatkan poster-poster atau pamflet untuk mendeskripsikan musuhnya atau untuk menjelaskan musuhnya itu bagaimana. Dan untuk pada masa damai, yakni negara menggunakan kekuatannya, yakni dalam konteks soft power, untuk menginfluence negara atau masyarakat lainnya untuk dapat terpengaruh oleh apa yang ia inginkan. Nah, untuk yang kedua, konteks kedua, budaya populer dan ekonomi politik global. Jadi, dalam hal ini, negara memanfaatkan budaya populernya untuk mempengaruhi masyarakat atau negara lain melalui kekuatan ekonomi politiknya. Contoh, seperti halnya Amerika yang menggunakan budaya populer fast food atau hal-hal yang kebarat-baratan melalui bidang ekonomi politiknya seperti McDonald's, Hollywood, dan sebagainya. Maaf, next. Maaf, next. Nah, jadi selanjutnya dalam chapter ini akan mendeskripsikan atau menjelaskan beberapa perspektif studi hubungan internasional melihat budaya populer sebagai alat politik. Pertama, dalam chapter ini akan menjelaskan secara neorealism, liberalism, Gramscian, feminism, post-Marxism, dan postmodernism, di mana untuk lebih lengkapnya dan lebih pemahaman yang lebih lanjut dapat dibaca melalui buku ini. Next. Nah, sekarang ada studi kasus Amerikanisasi. Di dalam chapter budaya populer ini akan mengambil sebuah studi kasus yakni Amerikanisasi, di mana melalui perantaranya seperti bisnis, hiburan, makanan, teknologi, dan lainnya. Nah, dapat kita saksikan di gambar samping ini yakni McDonald merupakan salah satu contoh budaya oleh Amerika untuk menyebarkan pengaruhnya melalui budaya konsumsi fast food, di mana selanjutnya ada KFC atau Burger King dan sebagainya. Dan juga Amerika dalam konteks ini menyebarkan pengaruhnya dalam kata Amerikanisasi tidak hanya makanan, namun juga melalui media seperti Hollywood atau media yang seperti BBC, CNN maksud saya, dan juga sebagainya. Maaf, next. Nah, dalam chapter ini juga akan mengambil sebuah studi kasus yakni Korean Wave, di mana seperti yang kita ketahui bahwa Korean Wave atau demam Korea sedang menggeliat di masyarakat, terutama di kawasan Asia Timur maupun Asia Tenggara juga, dan kita tidak dapat memungkiri bahwa Indonesia pun terpengaruh oleh Korean Wave atau demam Korea ini, di mana dapat kita saksikan bahwa pengaruh tersebut seperti dalam hal selera musik, selera film, dan juga hal ini pun turut merambah kepada pada bidang makanan dan juga referensi dalam traveling. Dan salah satu contoh dari pengaruh Korean Wave ini merupakan adanya salah satu selera K-pop, yakni dapat kita saksikan, dapat kita lihat ilustrasi di samping ini bahwa girl band Blackpink cukup mempengaruhi masyarakat secara luas melalui budaya populernya yakni Korean Wave. Maaf, next.
Nah, kesimpulan, jadi budaya populer dapat merupakan sebagai alat politik untuk mencapai suatu kepentingan dalam kontestasi politik internasional. Penyebaran pengaruh kebudayaan yang dilakukan dengan cara menunjukkan atau meningkatkan daya tarik sehingga tidak ada suatu paksaan terhadap pihak lain dan itu dinilai lebih baik dan efisien. Maaf, next. Ya, sekian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih kepada Saudara Robi Panji yang telah menyampaikan terkait materi budaya populer. Untuk selanjutnya akan ada pemaparan materi terkait identitas etnis dan separatisme yang akan dibawakan oleh Devara Aulia selaku penulis. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Devara, mahasiswa program studi hubungan internasional Universitas Pertamina Angkatan 2017. Pertama, terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas kesempatannya. Untuk saya hari ini dapat memaparkan bab yang saya tulis, yaitu identitas etnis dan separatisme. Next. Udah di next. Oh ya. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang bab dari identitas etnis dan separatisme sendiri, izinkan saya menjelaskan 8 subbab yang terdapat dalam bab ini. Yang pertama, pada bab subbab definisi dan pengertian identitas etnis dan separatisme, saya berusaha mendefinisikan dan mencari keterkaitan antara identitas etnis dan separatisme. Kedua, saya menjelaskan teori terkait identitas etnis dari sisi sosiologi. Yang ketiga, saya mencoba menjelaskan sejarah identitas etnis dalam politik internasional untuk melihat bagaimana perkembangan identitas etnis dalam hubungan internasional. Yang keempat, saya mengklasifikasikan identitas etnis yang saya ambil dari The Minorities at Risk yang merupakan proyek yang berfokus pada penelitian mengenai kelompok etnopolitik yang memiliki signifikansi dalam politik dunia. Yang kelima, saya mengambil 4 faktor besar separatisme yang itu ekonomi, kebudayaan, politik, serta faktor lain seperti umur kemerdekaan negara dan ketimpangan yang terjadi di dalam negara tersebut. Yang keenam, identitas etnis dan separatisme dalam teori hubungan internasional, saya menjelaskan melalui 5 perspektif hubungan internasional, yaitu realisme, neorealisme, liberalisme, konstruktivisme, dan marxisme. Yang selanjutnya, fungsi identitas etnis ini saya ambil jadi 2 klasifikasi, yaitu identitas politik dan juga klasifikasi sosial. Yang terakhir, isu dan ancaman terkait identitas etnis dan separatisme, saya mengambil beberapa contoh kasus yang terkait dengan isu tersebut. Next. Dalam mendefinisikan identitas etnis dan separatisme sendiri, kita harus membedainya satu persatu. Yang pertama, identitas etnis itu merupakan sebuah kelompok yang memiliki sistem tertentu, yang berbeda antara satu dan lainnya. Identitas tersebut dapat terlihat secara fisik seperti ras, warna kulit, bahasa, ataupun yang tidak terlihat seperti kebudayaan yang dianutnya. Yang selanjutnya adalah separatisme. Separatisme sendiri adalah paham atau gerakan untuk mendirikan negara sendiri atau memisahkan dari negara asalnya. Pada masa kini, separatisme dapat diartikan sebagai dorongan aksi untuk memisahkan diri dari rasa nasionalisme yang dimiliki oleh suatu kelompok etnis minoritas. Selanjutnya, di sini dapat dilihat ada 2 contoh dari identitas etnis. Yang pertama itu ada suku aborigin asli Australia, dan yang selanjutnya ada aksi demonstrasi terkait dengan identitas etnis Rohingya di Myanmar. Next. Mengapa identitas etnis menjadi isu penting dalam hubungan internasional? Karena identitas etnis itu berbeda dengan identitas nasional. Ketika di satu negara ada identitas nasional, tidak bisa dipungkiri bahwa identitas etnis itu terletak di dalamnya dan tidak hanya satu etnis yang ada di dalam negara tersebut, sehingga konflik-konflik dapat terjadi ketika etnis itu saling berinteraksi. Selanjutnya, melihat sejarah identitas etnis dalam politik dunia, sebenarnya identitas etnis itu sudah dikenal sejak masa kolonialisasi, ketika adanya interaksi antara para kolonial dan juga daerah yang dijajahnya, memperlihatkan adanya perbedaan baik dari sisi fisik, bahasa, ataupun kebudayaan, sehingga menyebabkan munculnya perbedaan antar etnis. Dan meskipun identitas etnis di HI itu sudah ada sebagai studi sejak tahun 1960-an, sejak akhir Perang Dingin atau tahun 1990-an, identitas etnis itu baru menjadi fokus karena
adanya negara-negara yang berkonflik akibat etnis seperti Yugoslavia ataupun Rwanda yang dianggap menghambat proses demokratisasi pada negara tersebut karena identitas etnisnya berkonflik. Next. Di sini saya mencoba menjabarkan 4 teori hubungan internasional dan keterkaitannya dengan identitas etnis dan separatisme. Yang pertama dari realisme, saya mengambil konsep self-help di sini yang merupakan keyakinan bahwa keberlangsungan dari suatu kelompok tergantung pada dirinya sendiri dan tidak ada kelompok lain yang dapat dipercayainya. Hal tersebut dapat terjadi ketika dominasi dari kelompok etnis mayoritas atas kelompok minoritasnya menyebabkan upaya self-help bagi kelompok minoritasnya dalam bentuk separatisme, sehingga itu menjadi jalan keluar yang dapat dilihat dari dalam bentuk self-help. Yang selanjutnya adalah liberalisme. Di sini ada 2 konsep, yaitu democratic entitlement atau hak demokratis, ketika etnis minoritas tidak merasa mendapatkan hak-hak demokratisnya dan mencoba mencari dukungan internasional atas hak tersebut. Dan ada juga self-determination atau keinginan untuk menentukan jalan atau nasibnya sendiri. Selanjutnya konstruktivisme. Di sini saya melihat dari konstruktivisme agentik, di mana adanya interaksi antar subjek yang melibatkan kepentingan, identitas, intensi, dan bahasa akan menciptakan bentuk interaksi. Interaksi tersebut dapat berbentuk pertemanan atau amity, atau permusuhan dalam bentuk enmity. Sehingga separatisme dapat diklasifikasikan sebagai interaksi dalam bentuk enmity. Yang terakhir adanya marxisme, yaitu ketika adanya stratifikasi dalam masyarakat akibat etnis dianggap sebagai objek, dan stratifikasi tersebut menciptakan kelas-kelas masyarakat dan menciptakan masyarakat yang termarginalkan. Next. Di sini saya mengambil 3 isu dari kasus-kasus yang terkait dengan identitas etnis dan separatisme. Pertama, adanya diskriminasi. Diskriminasi ini terjadi karena adanya stratifikasi sosial yang terjadi akibat etnisnya. Contoh nyatanya terjadi di Amerika Serikat, ketika diskriminasi rasial terjadi pada kelompok Afrika Amerika ataupun Asia Amerika karena rasnya, dan secara institusional diskriminasi tersebut ada, seperti kesulitan dalam mencari tempat tinggal, mencari pekerjaan, ataupun masuk ke sektor kesehatan. Yang selanjutnya adalah perang saudara. Perang saudara ini merupakan realisasi dari konsep self-determination, ketika mereka berusaha memerdekakan diri dari dominasi kelompok mayoritas. Di situ dapat dilihat dari kasus Rwanda antara suku Hutu dan Tutsi pada tahun 1994. Dan yang terakhir adanya pemusnahan etnis, yaitu penghancuran secara paksa yang secara sistematis kepada anggota dari kelompok etnis, ras, ataupun religius dari sebuah komunitas untuk mengubah komposisi dari suatu negara. Perang Bosnia pada tahun 1990-an dapat menggambarkan pemusnahan etnis, ketika etnis Muslim Bosnia di Yugoslavia digenosida. Next. Sekian presentasi dari saya, lebih kurang mohon maaf, dan jika ada pertanyaan boleh dikontak, dan terima kasih, moderator. Terima kasih kepada Devara Aulia. Menginformasikan kepada para peserta yang telah hadir untuk dapat mengisi absensi di link yang tersedia di room chat. Dan untuk selanjutnya akan ada presentasi terkait transendental yang akan disampaikan oleh penulis Reza Agnesika. Untuk Reza Agnesika, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya kepada moderator. Kali ini saya akan membahas hal transendental dalam hubungan internasional. Next. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh apa itu transendental, secara singkat kita akan membahas secara general perihal transendental dan hubungan internasional ini. Secara umum, transendental itu dapat kita artikan sebagai, kita definisikan sebagai sesuatu yang berada di luar sanggupan kita untuk memahami secara melalui pengalaman yang biasa maupun melalui penjelasan ilmiah. Nah, transendental sendiri itu menjadi satu perdebatan dalam hubungan bagi sarjana HI, apakah hal tersebut masuk ke dalam studi HI. Nah, beberapa sarjana menganggap bahwa pembahasan terkait agama itu tidak dapat kita bahas di dalam hubungan internasional karena tadi tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Namun ternyata pada praktiknya kita akan lihat nanti keterkaitan agama dengan praktik-praktik dalam hubungan internasional. Kita next. Nah, next.
Ya, dalam hubungan internasional itu perihal agama seperti yang tadi sudah sedikit dijelaskan bahwa hal tersebut seringkali dilewatkan dalam diskursus dalam tatanan politik global dalam hubungan internasional. Nah, ada satu titik balik di mana agama itu menjadi dibahas oleh sarjana-sarjana HI pasca terjadinya peristiwa 9/11. Insiden tersebut akhirnya memaksa sekolah HI untuk membahas agama karena ia berperan dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya, nah kita akan lihat dari keterkaitannya dengan neorealisme. Nah, dalam pembentukan organisasi kerjasama Islam tersebut, agama itu menjadi kesamaan identitas atau agama tersebut menjadi satu alasan pembentukan organisasi kerjasama Islam tersebut. Nah, kerjasama dalam organisasi tersebut, agama itu kerap kali menjadi salah satu syarat, menjadi salah satu pembahasan untuk pembuatan sebuah kebijakan dalam organisasi kerjasama Islam. Selanjutnya, bila kita bahas secara konstruktivisme, nah konstruktivisme itu kan dalam hubungan internasional atau sering kita sebut juga sebagai share of idea. Nah, dalam hal ini agama itu menjadi sebuah ide bagaimana institusi atau aktor-aktor dalam hubungan internasional itu menjadi kan agama sebagai salah satu nilai pembentukan kebijakan atau aktivitas masyarakat internasional. Nah, salah satunya yang dapat kita lihat sebagai contoh adalah pengungsi Rohingya di Indonesia. Nah, hal tersebut tentu dasar penerimaan orang-orang Indonesia terhadap pengungsi tersebut adalah kemanusiaan. Tetapi selain daripada itu, agama juga menjadi salah satu ide bahwa orang-orang Indonesia memiliki latar belakang keyakinan yang sama. Selanjutnya, neoliberal institutionalism. Salah satu aktor dalam hubungan internasional yang adalah Vatikan. Vatikan adalah salah satu institusi agama yang menjadi aktor dalam hubungan internasional. Nah, di Tiongkok sendiri terjadi satu diskriminasi terhadap orang-orang Katolik Roma sejak abad 20 itu, orang-orang Katolik Roma di Tiongkok mengalami diskriminasi. Oleh karena itu, Vatikan melakukan beberapa bargaining terhadap pemerintah Tiongkok, yaitu dengan sempat memutuskan hubungan bilateralnya. Lalu selain itu, Vatikan sebagai institusi agama dalam juga aktor hubungan internasional, ia juga melakukan eklesial diplomasi kepada Tiongkok dengan mengirimkan perwakilan-perwakilannya yang menjadikan simbol bahwa pemerintah Tiongkok harus memberikan kebebasan sepenuhnya terhadap orang-orang Katolik Roma di Tiongkok. Selanjutnya, nah keterkaitannya juga bisa kita lihat melalui Marxisme. Dalam Marxisme itu ada satu konsep yang disebut dengan konsep suprastruktur, di mana masyarakat itu, agama itu digunakan oleh institusi pemerintah untuk mencapai sebuah kepentingan dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Nah, atau mempertahankan status quo negara, karena dengan eksistensi agama tersebut, masyarakat akhirnya diminta untuk menerima kebijakan-kebijakan sekalipun kebijakan itu merugikan masyarakat. Salah satu contohnya adalah kewajiban masyarakat untuk memasukkan kewajiban masyarakat lokal di salah satu provinsi di Toronto. Nah, itu
orang-orang wajib memasukkan agama di dalam kolom KTP untuk mendapatkan hak-haknya. Hal tersebut menjadi salah satu contoh kebijakan bagaimana pemerintah memaksa masyarakat untuk dan selanjutnya contoh lainnya hal tersebut juga pernah dilakukan pada masa Belanda dengan adanya Algemene Rebellion, di mana memaksakan adanya diskriminasi golongan orang Eropa dan non-Eropa. Sekian penjelasan dari isu konvensional dalam hubungan internasional. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pemaparannya kepada Agnesia. Nah, menginformasikan untuk yang baru bergabung bahwa spesial pada hari ini, bagi kalian yang berminat untuk membeli buku, kalian dapat memesannya melalui Tokopedia. Sekarang sedang ada harga khusus Rp74.000. Kalian bisa mengkliknya di room chat atau bisa membeli melalui Gramedia yang tersebar di 15 kota besar. Dan nanti pada sesi tanya jawab akan ada 3 penanya terbaik yang berkesempatan untuk mendapatkan 3 buku gratis. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pemaparan dari Dewanta Mahesi yang akan memaparkan terkait bab imigran. Untuk Dewanta, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih MC dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjelaskan subjudul imigran dalam buku Isu Non-Konvensional. Nah, oke, langsung saja. Imigran merupakan sebuah aktor dari entitas yang melakukan migrasi, sedangkan migrasi itu sendiri merupakan perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. IOM menjelaskan bahwasannya migrasi itu merupakan perpindahan yang terjadi dari tempat asalnya ke tempat yang lainnya, baik dilakukan secara domestik maupun dilakukan secara internasional. Nah, dalam menulis terkait isu imigran ini, penulis memberikan dua pandangan besar, yaitu liberalisme dan realisme, yaitu menjelaskan bagaimana suatu negara melakukan kerjasama dalam menangani isu imigran, dan menjelaskan juga bagaimana suatu negara menolak adanya arus imigran yang masuk ke negaranya melalui pandangan realisme. Next. Nah, sebenarnya terdapat banyak konsep yang bisa menjelaskan isu imigran, namun penulis memfokuskan 5 konsep, yaitu pertama fungsionalisme, yaitu bagaimana negara-negara bekerja sama dalam menyelesaikan suatu masalah secara spesifik yang nantinya akan menimbulkan adanya organisasi internasional seperti UNHCR. Selanjutnya ada konsep globalisasi, yaitu bagaimana interconnectedness baik sosial, ekonomi, dan budaya pada saat ini juga memudahkan mendorong perpindahan penduduk dari satu negara dengan negara lain. Selanjutnya ada konsep kedaulatan, yaitu melalui pandangan realis bahwasanya terdapat kepentingan negara yang harus dijaga dibandingkan mementingkan permasalahan-permasalahan lainnya seperti isu imigran, sehingga dalam konteks ini negara cenderung untuk menolak adanya imigran. Selanjutnya ada konsep imigrasi itu sendiri, yaitu perpindahan dari perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain atau dari tempat asalnya ke tempat lainnya. Terus ada konsep HAM, yaitu yang menjelaskan bagaimana tolak ukur liberalisme dalam memandang isu imigran, yaitu adanya hak hidup yang harus dijaga dan dilindungi, begitu juga imigran yang haknya harus dilindungi dan dijaga. Selanjutnya terdapat penyebab-penyebab migrasi, yaitu pertama poverty, kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu dorongan yang menimbulkan arus migrasi, yaitu adanya hasrat ingin memiliki kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan yang sekarang atau kehidupan yang ada, sehingga memicu mereka untuk melakukan migrasi atas ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar baik politik, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya ada diskriminasi, yaitu diskriminasi yang dilakukan oleh pihak mayoritas kepada minoritas dan melakukan penekanan tertentu.
Hal ini dapat dilihat melalui kasus Myanmar, bagaimana etnis Rohingya mendapatkan tekanan dan diskriminasi sehingga memaksa mereka, mendorong mereka untuk melakukan migrasi ke negara-negara lain. Selanjutnya ada konflik, yaitu seperti kita ketahui ya bahwasannya konflik itu sangat erat kaitannya dengan arus migrasi, karena tidak hanya tak terpenuhi melalui kebutuhan dasar ekonomi, sosial, dan budaya, namun juga ancaman nyawa. Sehingga hal ini sangat berkaitan erat dengan dorongan suatu imigran melakukan migrasi. Begitu juga political upheaval, yaitu tata kelola pemerintahan yang buruk, yaitu kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang tidak stabil karena tata kelola yang buruk juga mengakibatkan arus imigrasi itu muncul. Sebenarnya konflik dan political upheaval ini dapat dilihat melalui negara Suriah, bagaimana konflik yang berkepanjangan dan tata kelola pemerintah yang buruk dapat mengakibatkan arus migrasi yang besar. Selanjutnya ada threat, yaitu ancaman yang dituju pada suatu individu ataupun suatu komunitas. Dalam hal ini dapat dilihat melalui kasus Snowden, bahwasannya Edward Snowden mendapat ancaman dari negaranya dan dicari karena dianggap telah membocorkan rahasia negara, sehingga harus bermigrasi ke negara lain untuk mendapatkan suaka. Selanjutnya ada pekerjaan, yaitu hal ini berkaitan dengan kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan yang ada di tempat asalnya, sehingga memicukan arus migrasi. Nah, ini juga berkaitan dengan kekurangan tenaga kerja seperti yang terjadi di Jepang, bahwasanya Jepang memiliki kekurangan dalam tenaga kerja ahli, sehingga memaksa mereka untuk mengimpor tenaga kerja, sehingga pada akhirnya menciptakan arus migrasi. Nah, selanjutnya dapat isu yang memiliki keterkaitan terkait isu imigran, salah satu yaitu human trafficking and slavery, women and child exploitation, and organ sales. Sebenarnya tiga yang pertama ini memiliki keterkaitan erat, yang memiliki dorongan kenapa imigran itu memiliki kedekatan dengan kasus-kasus ini, karena hasrat mereka yang ingin memiliki kehidupan lebih baik, dan terpaksa mereka harus melakukan migrasi ke tempat-tempat yang dinilai berpotensi melindungi mereka atau dapat mengakomodasi kepentingan mereka. Akan tetapi status mereka yang ilegal dan tidak dilindungi hukum dimanfaatkan oleh beberapa pihak, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga kebanyakan menjadikan mereka budak dalam suatu pekerjaan tertentu, atau menjual mereka menjadikan PSK, atau terjadinya kasus pemerkosaan antara imigran dan organ sel dengan mengiming-imingi uang yang besar agar mereka menjualkan organ mereka. Selanjutnya kembali lagi pada poverty, bahwasannya kemiskinan tidak lepas dari kasus imigran, dan tidak lepas juga adanya konflik dan kondisi politik domestik yang tidak menentu di suatu negara, yaitu konflik yang berkepanjangan menciptakan kemiskinan akhirnya menciptakan pada arus imigran itu sendiri. Nah, selanjutnya ada diskriminasi dan rasisme. Dalam poin ini saya kira Eropa merupakan contoh yang tepat bagaimana terdapat diskriminasi dan rasisme yang besar di Eropa terkait kulit hitam yang merupakan imigran dari Afrika, dan mereka menetap di sana dan mendapatkan diskriminasi dalam segi mencari pekerjaan dan sebagainya gitu. Dan ini juga dalam hal ini juga menimbulkan konsep Islamofobia di Eropa itu sendiri. Selanjutnya ada national security, yaitu bagaimana imigran ini sebenarnya memiliki potensi dalam mengganggu keamanan nasional. Hal ini dapat dilihat melalui tidak sepenuhnya imigran datang membawa nilai-nilai positif, namun bisa jadi membawa nilai-nilai negatif seperti nilai-nilai radikal yang berujung pada terorisme, sehingga hal ini dapat mengganggu keamanan nasional. Dan anggaran yang besar untuk mengatasi imigran ini juga sangat membebankan negara, begitu juga dengan pengangguran yang besar kalau tidak disikapi dengan kebijakan yang tepat juga mengakibatkan angka kriminalitas yang tinggi, sehingga harus menjadi pertimbangan yang besar bagi suatu negara untuk menerima imigran. Selanjutnya ada konflik budaya, yaitu adanya perbedaan nilai antara imigran dan nilai-nilai yang tetap di sana menciptakan clash antara budaya, dan di Eropa ini sudah terjadi, dan mereka menyebutnya dengan Eropanisasi, dengan adanya rekonstruksi nilai-nilai baru di Eropa yang berbeda dengan nilai-nilai yang lama, sehingga hal ini memiliki kontradiksi antara masyarakat di sana dan menyebabkan cultural clash.
Selanjutnya ada Indonesia case. Di Indonesia sendiri kasus imigran tuh banyak dijumpai menempatkan Indonesia sebagai titik transit bagi mereka-mereka atau imigran-imigran itu untuk menuju ke negara-negara yang mereka anggap mengakomodasi kepentingan kehidupan layak mereka. Contohnya Australia. Pada tahun 2008 sendiri terdapat 19 imigran yang ditangkap aparat Indonesia yang hendak ingin pergi atau ke Australia untuk mendapatkan pekerjaan, namun digagalkan oleh aparat Indonesia. Nah, beberapa kasus juga demikian, namun tidak menutup kemungkinan adanya kasus yang imigran datang ke Indonesia untuk bekerja. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Dewanta Maesi yang telah menyampaikan pemaparan di bab imigran. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan di bab media yang akan disampaikan oleh Saudari Amelia Halisa. Untuk Amel, saya persilahkan. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Amel. Di sini saya akan mewakili untuk menjelaskan mengenai bab media yang ditulis oleh saya dan rekan saya, yaitu Shermi Livia. Oke, pertama-tama, apa itu media? Jadi media ini definisi atau pengertian dari media. Slide-nya udah jalan belum ya? Oke. Definisi atau pengertian dari media merupakan suatu alat untuk berkomunikasi atau menyampaikan suatu informasi. Nah, ketika komunikasi ditujukan untuk jumlah individu yang lebih banyak, maka media tersebut disebut dengan media massa. Oke, next slide. Seiring dengan berjalannya waktu dan adanya globalisasi, media terbagi menjadi dua, yaitu the traditional media dan the new media. Arti dari the traditional media itu sendiri adalah slide sebelumnya. Nah, ya. Arti dari the traditional media itu merupakan sebuah platform penyampaian informasi secara satu arah seperti koran, TV, radio, dan lain-lainnya. Sedangkan the new media merupakan platform dua arah, yaitu dapat menerima dan memberi informasi yang kita gunakan seperti social media. Oke, next slide. Media ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu media arus utama dan media alternatif. Media arus utama merupakan sebuah perusahaan berita besar yang menyampaikan berita secara kredibel seperti CNN, BBC, dan Metro TV. Sedangkan media alternatif merupakan media independen dan tidak konvensional sehingga siapa saja bisa memberikan informasi seperti suara.com, Poskupang, dan Redfish. Di dalam media alternatif ini lebih menyoroti isu-isu serta suara-suara yang terabaikan, sehingga pada media alternatif hanya satu sudut pandang, melainkan dari berbagai macam sudut pandang. Perbedaan antara media arus utama dan media alternatif adalah pada media arus utama terdapat kemungkinan untuk dipengaruhi oleh pemerintah karena sistemnya sentralisasi dan strukturnya yang hierarki. Sedangkan media alternatif ini lebih sulit untuk dikontrol oleh pemerintah. Next slide. Selanjutnya, media terbagi menjadi dua peran, yaitu media sebagai aktor politik dan media diplomasi. Nah, di dalam peran yang pertama ini, media dapat menggunakan kekuatannya untuk menahan serta menyebarkan informasi, isu, dan permasalahan kepada publik untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Sedangkan pada peran yang kedua, media menjadi sebuah alat diplomasi bagi suatu negara untuk dapat bertukar pandangan dan juga negosiasi untuk mencapai kepentingan nasional serta menjadi aktor diplomasi itu sendiri seperti diplomasi publik. Sehingga media memiliki peran penting dalam menggiring opini masyarakat serta dapat mendorong terjadinya perubahan pada kebijakan suatu negara. Selanjutnya adalah fungsi yang diantaranya adalah media menyediakan informasi terkait politik yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Selain itu, media juga meningkatkan kesadaran sosial pemerintah terkait opini masyarakat. Media juga menjadi fasilitas negara dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat atau entitas politik, serta negara dapat menjaga kekuasaan sekaligus peranannya. Next slide. Dengan maraknya sosial media membuat penyebaran informasi menjadi lebih cepat karena siapapun bisa mendapatkan serta menyebarkan suatu berita ataupun informasi. Oleh sebab itu akan sulit untuk membedakan mana berita yang benar dan yang tidak benar, atau yang
atau yang biasa disebut dengan hoax. Hal ini membuat validitas dari sebuah berita ataupun informasi diragukan kebenarannya. Ini sudah masuk ke dalam era post-truth, sehingga saat ini pemberitaan yang ada dapat merusak demokrasi suatu negara. Sembari nunggu PPT, saya lanjut nanya. Selanjutnya adalah keterkaitan antara teori HI dan media. Di sini terdapat 4 teori HI, yaitu realisme, liberalisme, konstruktivisme, dan marxisme. Pertama-tama saya akan membahas mengenai realisme. Aktor utama di realisme ini adalah negara, dan aktor lainnya menjadi aktor pendukung. Salah satunya adalah media. Oleh karena itu, media menjadi menjadi alat suatu negara dalam mempropagandakan tindakannya di dunia internasional. Salah satu contohnya adalah Korea Utara yang negaranya otoriter, sehingga media menjadi salah satu alat untuk menyebarkan sebuah kebijakan dan lainnya. Sedangkan liberalisme mengakui adanya aktor lain selain negara, sehingga media menjadi entitas yang berdiri sendiri dalam suatu negara. Oleh karena itu, media berperan untuk memengaruhi masyarakat internasional serta menjadi pilar demokrasi. Salah satu contohnya adalah Amerika Serikat yang menggunakan media untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasinya di The Voice of America. Selanjutnya adalah konstruktivisme. Teori ini melihat bahwa media dapat memframing berita yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Dalam hal ini, media menjadi tidak netral karena adanya pengaruh dari berbagai sumber dan nilai tertentu. Maka masyarakat tidak menerima pemberitaan media tersebut secara mentah karena sudah ada penafsiran menurut kacamata masing-masing. Yang terakhir adalah teori marxisme yang melihat adanya kapitalisme dalam sistem internasional. Seperti yang kita ketahui bahwa adanya kaum burjuis dan proletar, sehingga media menjadi alat bagi masyarakat burjuis untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Di dalam teori ini terdapat 3 pendekatan, yaitu structuralist approach, political economy approach, dan culturalist approach. Dari ketiga pendekatan tersebut yang relate dengan pembahasan ini adalah political economy approach, yaitu adanya kendali dari perusahaan untuk meningkatkan profitnya. Oke, next slide. Terakhir kita akan bahas mengenai studi kasus. Di sini saya akan menyebutkan 2 studi kasus, yaitu post-truth dan agenda setting. Kasus yang diambil pada post-truth ini adalah pada saat kampanye Presiden Amerika Serikat di tahun 2016, yang mana Rusia telah membantu Donald Trump dengan menyebarkan informasi negatif terkait Hillary Clinton, yaitu menjual senjata kepada ISIS, dan informasi positif terkait Donald Trump, yaitu mendapatkan dukungan daripada Paus. Hal ini dilakukan dengan cara Rusia membayar ribuan orang untuk membuat berita palsu dan menyebarkannya di Facebook. Dan Facebook ini menjadi salah satu media yang sering digunakan oleh masyarakat Amerika Serikat untuk mencari berita terkait politik. Oke, next slide. Selanjutnya saya akan memberikan contoh terkait agenda setting. Di sini saya akan mengambil contoh tentang aksi protes yang terjadi di Tiongkok pada tahun 2007. Aksi protes ini terjadi akibat adanya proyek Paris Line yang memberikan dampak buruk kepada lingkungan. Protes ini terjadi hingga tahun 2014 dengan nama protes Ningbo. 2 minggu sebelum Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-18 dimulai, pemerintah tidak tinggal diam dan melakukan pemblokiran istilah Ningbo, Zhenhai, dan lainnya oleh Sina Weibo yang merupakan platform sosial media di Tiongkok, sehingga pengguna Weibo mengalami kesulitan untuk mengunggah foto ataupun kejadian pada saat itu. Hal ini dapat dilihat pada berita yang diunggah oleh China Daily, yaitu media Tiongkok yang dikendalikan oleh pemerintah dengan judul China City Defense Chemical Plant After Protest. Pada berita tersebut dijelaskan bahwa jumlah masyarakat lokal yang mengikuti aksi demo ini sekitar 200 orang ataupun sedikit. Sedangkan next slide, pada South China Morning Post yang merupakan media Hong Kong menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pada jumlah pemrotes, yaitu sekitar ribuan orang. Hal ini juga dapat dilihat dari berita yang diunggah oleh Guardian, yang mana mereka menyebutkan bahwa pemrotes yang ikut berkisar 1.000 orang, sehingga dapat dilihat bahwa China Daily telah dikendalikan oleh pemerintah untuk menjaga keberlangsungan Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-18. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Amelia Halisa yang telah menyampaikan terkait pemaparan materi di bab media. Untuk selanjutnya ini adalah pemaparan terakhir terkait bab gender yang akan disampaikan oleh Khalif Rahma selaku penulis. Kepada Khalif Rahma, saya persilahkan.
Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Khalif Rahma akan mewakili teman-teman saya yang membahas terkait bab gender. Bab ini ditulis oleh saya dan ketiga teman saya lainnya, yaitu Stephanie Putri, Devira Amanda, dan Stephanie Olivia. Next. Di sini kami akan membaginya menjadi 4 pembahasan. Pertama mengenai definisi dan gender, lalu kami membagi pembahasan gender ini menjadi gender dalam politik dan di masyarakat. Next. Jadi pertama saya akan membahas mengenai apa sih itu gender. Mungkin banyak teman-teman yang mengira kalau gender itu sama dengan jenis kelamin, tapi itu berbeda teman-teman. Kalau jenis kelamin itu memang given, memang dari Tuhan, memang seseorang lahir jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki. Sedangkan kalau gender sendiri ini adalah suatu label atau peran sosial yang dibentuk oleh manusia dan sudah ada di masyarakat. Biasanya tuh sangat erat kaitannya dengan masculinity maupun femininity. Terus akhirnya masyarakat ini sendiri tuh membentuk boleh diperankan oleh gender maskulin dan apa aja sih tanggung jawab yang mereka miliki. Begitu pula dengan gender femininity. Sayangnya tidak semua loh perempuan, jadi yang lahir perempuan itu memiliki gender femininity atau yang lahir laki-laki itu masculinity. Mungkin kalau teman-teman lihat ada tuh perempuan yang memang dia lebih istilahnya bisa lebih dominan menjadi leader. Mungkin kalau kita tahu misalnya seperti alpha female seperti itu. Nah, jadi nggak bisa nih disamakan terkait apa sih gender dan jenis kelamin gitu. Next. Nah, di sini kenapa sih kita membahas isu gender dalam politik ini menjadi suatu pembahasan tersendiri? Karena di dalam ranah politik ini sendiri, isu gender masih jarang banget dibahas seperti itu. Misalnya nih, nggak usah jauh-jauh di Indonesia, berapa banyak sih presiden kita yang perempuan atau wakil presiden kita yang perempuan seperti itu. Sedangkan baru satu kan. Nah, begitu juga dengan jajaran menteri kita, apakah sudah seimbang porsinya antara dan laki-laki. Lalu bagaimana gender itu sendiri? Nah, adanya masalah ketimpangan antara porsi perempuan dan laki-laki di dalam ranah politik itu juga mempengaruhi para policy maker saat membentuk kebijakan maupun mencari solusi. Karena gender yang berbeda akan menghasilkan solusi juga yang berbeda, seperti itu. Nah, selanjutnya, next. Nah, ini adalah isu gender di masyarakat. Di sini kami membahas ada 4 sub pembahasan, yaitu pertama gender-based violence. Sebenarnya isu gender ini tidak bisa loh dilepaskan dari isu-isu lainnya. Misalnya tadi teman-teman yang membahas terkait imigran, terorisme, maupun yang lain, itu tuh pasti ada suatu pembahasan terkait gender. Jadi gender ini juga termasuk suatu isu yang multisektoral. Pertama ada gender-based violence. Manusia tidak hanya berbasis gender, manusia itu sangat rentan kan mengalami kekerasan, tapi ada loh kekerasan yang ada dan terjadi karena gender seperti itu. Jadi biasanya misalnya nih perempuan-perempuan menjadi misalnya suatu alat perang kayak gitu. Kalau misalnya di ISIS itu diperjualbelikan seperti itu. Nah, lalu ada gender-based genocide. Mungkin teman-teman pernah dengar terkait genocide atau genosida, yaitu pemusnahan massal suatu etnis, suku, maupun negara seperti itu, di masyarakat suatu negara. Lalu turun lagi, kalau yang disasar adalah terkait gender, itu disebut dengan gendercide. Tapi kalau lebih fokus lagi ke pemusnahan perempuan, jadi mereka dibunuh karena mereka perempuan, itu disebut dengan femicide. Femicide sendiri ini salah satunya kalau teman-teman mau cari tahu, yang terjadi itu di Honduras, itu sampai menggerakkan beberapa agensi khusus PBB, seperti UN Women, UNFPA, bahkan WHO. Lalu ada gender in workplace. Ini sebenarnya hampir sama dengan politik tadi ya. Jadi gimana sih peran perempuan ini? Bagaimana sih kehadiran perempuan ini? Ternyata budaya patriarki itu sangat mempengaruhi loh perempuan di mana saja. Bahkan
di lingkungan kerjanya mereka. Misalnya, perempuan itu bisa loh kena pelecehan seksual di lingkungan kerja, dan itu menurut penelitian lebih tinggi daripada laki-laki. Lalu perempuan juga lebih jarang dipromosikan dibandingkan laki-laki. Karena apa? Nanti mereka berpikir, nanti kalau dia punya jabatan yang tinggi, dia tuh pasti banyak cutinya, cuti hamil, cuti haid, dan segala macam. Jadi mereka lebih jarang dipromosikan, seperti itu. Lalu yang terakhir ada gender and poverty. Di mana kemiskinan ini sangat berpengaruh juga loh dengan perempuan. Jadi misalnya suatu keluarga hidup di bawah garis kemiskinan. Biasanya perempuan ini lebih besar mengalami namanya insecure. Jadi mereka tuh bekerja apa aja deh bisa mereka lakukan. Sehingga akhirnya banyak perempuan yang mengalami kekerasan di lingkungan kerjanya terkait kemiskinan ini. Terus mereka juga bekerja di ranah-ranah ilegal seperti di prostitusi dan segala macam. Next. Nah, selanjutnya saya akan membahas perspektif feminisme terhadap isu gender. Jadi, walaupun di dalam satu payung feminisme yang sama, ternyata di dalam feminis ini juga terdapat berbagai perspektif yang beda terkait isu gender ini. Bagaimana mereka melihat isu gender ini. Next. Nah, yang pertama itu ada feminis radikal. Feminis radikal ini istilahnya mungkin untuk bisa lebih mudah dipahami, kayak ini memang melihat kalau patriarki ini adalah sumber permasalahan dan hal-hal yang menyebabkan perempuan seringkali menjadi rentan di lingkungan masyarakat. Jadi mereka menuntut adanya penghapusan ideologi patriarki. Karena ideologi ini jadinya menganggap bahwa penindasan perempuan itu hal yang normal, dan laki-laki memang mereka derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Jadi para feminis radikal ini meminta adanya penghapusan ideologi patriarki itu. Lalu ada feminis liberal. Nah, feminisme liberal ini tuh merupakan melihat bahwa setiap hak dan kebebasan bagi perempuan itu tuh memang hak-hak fundamental, hak-hak dasar seperti itu. Jadi itu tidak bisa mereka pisahkan ya. Jadi nggak boleh karena mereka perempuan mereka tidak bisa sekolah, itu tuh sama karena mereka itu hak fundamental. Lalu yang selanjutnya ada feminis postmodern. Nah, feminis postmodern ini termasuk cabang baru di feminisme yang mengupayakan kesejahteraan bagi perempuan. Seperti pemikiran postmodern, jadi mereka ini lebih ke mengkritik makna-makna dan ide-ide yang mereka pikir itu bergaya sangat laki-laki lah, seperti itu. Jadi mereka ini mintanya tuh bukan perempuan atau laki-laki, tapi memang yang istilahnya gender friendly, semua gender itu bisa gitu. Lalu ada feminis Marxist. Apa sih feminis Marxis ini? Mungkin kalau di Marxis kan ada kelas sosial gitu ya. Nah, jadi feminis Marxis itu mengkritik revolusi industri karena berdampak menjadi family based patriarki. Kenapa seperti itu? Ya itu tadi karena ada kelas-kelas sosial, misalnya jadi perempuan yang kelas istilahnya yang proletar itu jadi rentan untuk mendapatkan kekerasan. Lalu yang terakhir ada feminis sosialis. Ini penindasan perempuan bukan hanya karena perbedaan kelas. Jadi ini agak mengkritik feminis Marxis. Ada memang sejak tidak perlu ada revolusi industri pun memang adanya penindasan perempuan ini sudah akan terjadi seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari bab gender. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Khalif Rahma yang telah menyampaikan pemaparan terkait bab gender. Tidak terasa telah selesai pemaparan dari para penulis yang telah membahas tuntas isi dari buku Isu Non-Konvensional dalam Hubungan Internasional. Pembahasan yang sangat menarik, jadi buat kalian tidak perlu ragu untuk membeli buku tersebut karena pada hari ini telah ada diskon sebesar Rp74.000 bagi kalian yang ingin membelinya via online melalui Tokopedia. Dan apabila yang ingin membeli secara offline, kalian dapat membelinya di Tokopedia yang tersebar di 15 outlet di Indonesia, antaranya Pulau Sumatera, Borneo atau Kalimantan, Makassar, Kendari, Ternate, Jayapura, Maluku, Kupang, Lombok, Denpasar, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Jakarta, dan Bandung. Dan juga bagi kalian yang ingin mendapatkan 3 buku gratis akan ada pada sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kita akan memilih 3 penanya terbaik yang disediakan, dipersilakan untuk ke-6 peserta. Nah,
Jadi sekarang kita memasuki pada sesi tanya jawab, di mana kita akan memberikan kesempatan kepada para peserta. Kita akan memilih 6 peserta untuk bertanya. Bagi yang bertanya, kalian diharapkan untuk menggunakan fitur raise hand. Dan nanti setelah dipilih, kalian dapat langsung menghidupkan kamera, mikrofon, dan juga menyebutkan nama, status, dan juga asal instansi. Oke. Sudah ada 2 penanya. Oke, langsung saja kepada atas nama AN Raffi, saya persilahkan. Halo, tes. Saya Raffi dari Hubungan Internasional Universitas Pertamina 2019. Izin bertanya, tadi kan saya sempat memperhatikan materi tentang terorisme. Nah, sebenarnya itu terorisme itu ada definisi yang definisi resminya itu ada nggak sih? Terus kalau misalnya ada, apa parameter yang menentukan suatu tindakan dapat disebut sebagai tindakan terorisme? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ananda Raffi. Apakah bagi yang mencatat, apakah perlu diulang atau lanjut? Sebentar. Raffi, boleh diulang sekali lagi? Oh iya, boleh. Tadi pertanyaan saya itu terkait tentang terorisme ya. Sebenarnya itu ada definisi resmi, apakah ada definisi resmi dari sebuah tindakan terorisme? Dan kalau misalnya ada, apakah ada indikator-indikator tertentu yang menentukan suatu tindakan dapat disebut sebagai terorisme? Itu pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada atas nama akun Sandias, saya persilahkan. Halo, suara saya jelas nggak? Ya, jelas. Sebelumnya aku nggak bisa turn off my camera karena ada problem sama kameranya. Jadi, oh ya, nama aku Dias, aku dari Bakri. Aku mau bertanya. Aku punya 2 pertanyaan di sini. Yang pertama tentang soal terorisme. Ini terkait dengan ISIS sih. Nah, kalau misalkan kita berbicara ISIS kan itu kan sebagai salah satu organisasi terorisme yang paling aktif dan menurut saya masih menjadi salah satu ancaman terbesar bagi dunia internasional dan panggung politik internasional. Jadi kalau misalkan bicara soal ISIS kan tidak menjadi masalah bagi aktor-aktor tertentu saja, namun ancaman terorisme dari ISIS ini telah menjadi satu fenomena global yang perlu ditangani bersama. Kalau misalkan bicara soal aksinya, praktik ISIS ini kan pada awalnya dianggap hanya didominasi oleh kaum laki-laki. Namun pada kenyataannya perempuan juga turut berperan di dalamnya. Kemudian seiring dengan perkembangannya, peran perempuan dalam ISIS ini telah mengalami perubahan yang signifikan. Jadi aku mau bertanya, kenapa peran perempuan dalam salah satu organisasi terorisme yaitu ISIS mengalami perubahan kayak gitu. Terus yang kedua, aku mau bertanya soal subbab transendental. Tadi kan kalau saya nggak salah dengar, pembicara mengatakan terkait dengan agama dalam mencapai kepentingan nasional suatu negara. Nah, aku mau bertanya di sini, seberapa besar dampak agama itu dalam suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional? Nah, kalau misalkan kita berbicara dalam hubungan internasional, ada yang namanya rational choice, di mana belum tentu suatu negara itu mengatakan ketika suatu negara itu mengatakan ini yang terbaik untuk negara itu, belum tentu bagi negara lain itu yang terbaik. Dalam arti bahwa belum tentu suatu negara A ketika menggunakan agama itu dalam mencapai kepentingan nasional itu menjadi sesuatu yang terbaik, tapi belum tentu juga itu yang terbaik bagi suatu negara atau bagi negara lain ketika berpandangan belum tentu kalau misalkan negara gue itu menggunakan pendekatan agama dalam mencapai kepentingan nasional itu dapat mencapai kepentingan nasional yang pengen kami capai kayak gitu. Jadi intinya adalah sebenarnya seberapa besar dampak agama itu dalam suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional. Karena pada dasarnya aku sangat jarang mendengarkan bahwa sebenarnya agama itu
apalagi dalam panggung politik internasional itu digunakan dalam mencapai kepentingan nasional mereka. Terima kasih. Terima kasih kepada Sandias. Untuk penanya yang ketiga, saya persilahkan kepada Nancy Nibena. Halo, untuk sebelumnya saya minta maaf, saya tidak bisa menghidupkan kamera, beberapa masalah. Perkenalkan, nama saya Nancy Nibena, saya dari mahasiswa Hubungan Internasional Presiden University 2020. Di sini saya mau bertanya tentang pasal 9 Konstitusi Jepang yang isinya itu negara itu secara resmi menolak perang, secara resmi menolak jika ada perang. Nah, bagaimana jika saat situasi tersebut benar-benar genting sekali, sangat-sangat diharuskan untuk negara tersebut ikut perang? Apakah mereka akan melanggar aturan yang mereka buat sendiri, ataukah mereka akan melakukan upaya lain supaya ada terciptanya kepentingan yang dimaksud? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Nancy. Dan untuk penanya keempat ini ada di room chat yang menuliskan dari Resya Maulidina dari UINSA. Apakah ingin dibacakan atau membacakan sendiri? Kepada Saudara Resya. Oke, saya bacakan. Jadi pertanyaannya, perkenalkan saya Resya Maulidina dari mahasiswa Hubungan Internasional UIN Surabaya. Izin bertanya, pada materi budaya populer, sebuah alat politik internasional sudah dijelaskan bahwa yaitu secara luas yang disukai oleh banyak orang yang memiliki massa dan cangkupan yang luas dan juga menggambarkan budaya dan ketergantungan keadaan kompleks pada saat ini. Dari hal tersebut, mengaplikasikannya pada masa pandemi COVID-19 masih dapat terlaksana atau ada kendala. Dan bisakah penulis menyebutkan contoh dari hal tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Resya Maulidina. Dan untuk penanya keempat, apakah ada? Oke, ada Ilham M. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya mohon maaf Kak, karenanya saya nggak aktifin karena ini sinyalnya juga terganggu kalau diaktifin. Jadi langsung saja mengenai pertanyaan saya yang ingin saya ajukan itu berkutat tadi pada masalah permasalahan gender ya, permasalahan gender. Nah kemudian juga tadi pemateri juga kalau dari kesimpulan saya hampir secara menyeluruh menyampaikan bahwa dalam isu gender itu khususnya mengenai isu feminisme adalah berbicara mengenai tentang kesetaraan perempuan. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan itu adalah apakah memang dalam bahasan ruang lingkup daripada gender itu, khususnya mengenai isu feminisme, hanya berbicara tentang berfokus pada masalah itu tadi, masalah tentang kesetaraan perempuan, misalnya tentang perlindungan hak perempuan, tentang kekerasan terhadap perempuan. Apakah memang gender itu atau isu feminisme itu hanya berkutat pada masalah itu? Nah, saya ingin bandingkan misalnya dalam perspektif realisme, khususnya dalam soal metodologinya, itu kan kita kenal mengenai level of analysis, level analisisnya. Nah, misalnya dalam asumsi dasarnya realisme itu bahwa negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional. Nah, kalau dalam feminisme itu sendiri, apakah bagaimana sebenarnya usulannya atau idenya terhadap menganalisis suatu permasalahan yang terjadi dalam hubungan internasional? Apa ide-idenya atau asumsi yang ditawarkan dari perspektif atau isu dari ini tadi feminisme itu sendiri? Terima kasih Kak.
Oke, terima kasih kepada Ilham. Untuk penanya yang terakhir, apakah ada yang ingin bertanya? Diberikan satu kesempatan bagi para peserta. Oke, sepertinya cukup dari 5 penanya. Dipersilakan kepada para penulis, apakah sudah siap untuk menjawab dari pertanyaan dari 5 penanya kita? Oke, sambil menunggu penulis dalam menjawab, saya informasikan bahwa kalian dapat membeli buku ini di Gramedia dan juga di Tokopedia. Untuk yang membeli via Tokopedia, kalian mendapatkan harga khusus sebesar Rp74.000. Dan juga menginformasikan kepada rekan-rekan yang telah hadir pada sore hari ini, kalian bisa mengisi daftar hadir di link yang tersedia di room chat untuk proses mendapatkan sertifikat. Oke, kita masih menunggu dari para penulis. Selamat sore. Di sini izin moderator, saya mau jawab pertanyaan dari Ilham ya. Iya Kak, Ilham. Oke. Ilham kan tadi tanya terkait pembahasan feminisme itu sendiri. Nah, sebenarnya ini kita bahas ya di bukunya lebih dalam gitu. Kalau permasalahan gender ini, namanya saja gender, jadi itu nggak terikat hanya terkait dalam satu gender, kecuali memang saya membahasnya kita membahasnya tentang hanya femininity atau masculinity saja. Tetapi pada faktanya di lapangan, memang ketidaksetaraan gender ini lebih banyak timpangnya di perempuan ya. Jadi banyak sekali kayak kebijakan-kebijakan maupun budaya yang dari masyarakat itu patriarki itu sudah menjadi akarnya gitu. Pasti berbau laki-laki lah istilahnya seperti itu. Jadi kenapa di sini kita lebih banyak membahas terkait perempuan? Sebenarnya bukan perempuannya sih yang kita bahas atau gendernya ini yang kita gender feminin antara feminin versus maskulin ini yang kita bahas. Tetapi bagaimana sih ada ketimpangan di situ tuh? Bagaimana cara menyelesaikannya? Bagaimana sih jalan keluarnya? Apa solusinya yang bisa kita cari seperti itu? Kenapa di sini lebih banyak perempuan? Itu tadi ya, balik lagi ke penjelasan saya yang di awal tadi. Apakah laki-laki lalu tidak menjadi pembahasan dalam gender? Oh, jadi kok gitu. Kenapa? Karena misalnya kita bahas gender-based violence, itu tuh nggak hanya perempuan loh yang menjadi korban, laki-laki juga dapat menjadi korban. Tapi kalau kita melihat lagi ke data-data, tidak data-data dalam negeri maupun data-data luar negeri, dari misalnya PBB dan segala macam, kalau kita membahas tentang kekerasan, lalu kita istilahnya bagi lagi menjadi beberapa sektor, perempuan lah yang memang lebih banyak menjadi korban, seperti itu. Itulah kenapa ada tuntutan dari feminisme ini, bahwa harus ada kesetaraan dalam menangani perempuan dan laki-laki. Jangan ada lagi yang melihat bahwa perempuan itu lemah, perempuan itu memang objek yang tidak apa-apa, itu normal kok melakukan perempuan seperti itu. Nah, kayak gitu. Lalu kalau kita membahas terkait realisme yang melihat bahwa negara itu aktor utama dalam HI, nah, di sini kan kita membahasnya isu non-konvensional, di mana isu non-konvensional itu mulai dilihat pasca Perang Dingin, kan, di mana sudah tidak ada kotak-kotak lagi antara negara melawan negara, jadi udah ada isu-isu baru, isu-isu non-negara istilahnya, kan, konvensional dan non-konvensional, seperti itu. Jadi bagaimana sih feminisme ini melihat istilahnya realisme atau feminisme ini menyumbang pada realisme, itu sebenarnya lebih dilihatnya bagaimana negara memperlakukan gender ini agar tidak adanya lagi misalnya gender, bagaimana terciptanya gender equality di dalam suatu negara, bagaimana negara ini melindungi gender secara rata, jadi tidak ada ketimpangan antara gender ini dan itu, sehingga isu gender ini tuh bukan sesuatu yang istilahnya
membahayakan pada salah satu gender, baik itu feminin maupun maskulin. Sekian itu yang bisa saya jawab. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ilham. Terima kasih. Terima kasih kepada Holif Rahma dan juga terima kasih kepada Ilham dari UIN Makassar. Apakah puas terhadap jawabannya? Iya Kak, sudah puas. Oke, terima kasih Ilham. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada para penulis yang ingin menjawab pertanyaan, langsung saja hidupkan kamera. Ya, halo, kedengarannya. Mohon maaf ya, nggak bisa nyalain on cam lagi. Oke, makasih pertanyaannya untuk Sandias dari Universitas Bakri ya, pertanyaannya bagus banget. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, pertanyaannya saya ulang ya, seberapa besar sih agama itu berpengaruh dalam mencapai kepentingan nasional. Nah, tadi itu saya sebetulnya akan menjelaskan, mungkin kalau ingin membaca lebih jelas lagi nanti bisa dibaca di bukunya, tapi setelah saya sekilas nanti saya jelaskan. Jadi agama itu hanya menjadi sebuah ide atau menjadi sebuah bahan ingredient dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Nah, tadi itu pembahasannya ke situ ya. Jadi menjadi sebuah ingredient atau bahan utama pembuatan kebijakan luar negeri. Jadi atas dasar kesamaan agama itu masyarakat dalam sebuah negara boleh jadi menuntut pemerintah untuk membentuk satu kebijakan. Nah, jadi makanya dicontohkan dengan adanya OKI itu. Kepentingan apa sih? Nah, contoh misalkan Indonesia dengan negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar gitu. Otomatis kebijakannya masyarakat Indonesia tentunya akan merespon masalah-masalah yang berkaitan dengan agama di negara lain. Ia akan memberikan respon dukungan seperti itu. Nah, hal tersebut juga akan mempengaruhi kebijakan. Nah, kepentingan apa yang tercapai di situ? Contohnya Indonesia kepentingannya menjaga perdamaian dunia, itu kan sebagai bentuk abdi dari Indonesia, dari politiknya seperti itu. Nah, hal-hal tersebutlah yang menjadi contoh. Kalau takaran seberapa besar berpengaruh kepentingan itu, memang betul akan dipengaruhi oleh banyak variabel atau banyak hal-hal yang menentukan nanti pada implementasinya seperti itu. Tapi paling tidak agama itu menjadi salah satu bahan bagaimana sebuah masyarakat institusi aktor internasional itu menentukan sebuah kebijakan seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Helena Agnesika yang telah menjawab pertanyaan kedua dari Sandias dari Universitas Bakri. Apakah jelas dari Sandias? Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilakan kembali untuk menjawab pertanyaan untuk menghidupkan kamera. Oke, sambil menunggu para penulis, saya ingatkan kembali untuk yang belum mengisi absen, kalian dapat mengisi absensi di link yang telah disediakan di room chat. Dan bagi kalian yang ingin membeli buku ini dengan harga khusus yaitu 74.000, kalian dapat membelinya melalui Tokopedia. Linknya juga sudah disertakan di room chat. Iso dari bab terorisme mau coba jawab, Isa. Oke. Silakan. Oke, sebelumnya makasih buat Raffi buat pertanyaannya. Jadi untuk jawabannya, untuk definisi dari terorisme itu dari kami tim bab terorisme itu sendiri, kita sejauh kita dalam menulis bab ini, kita menemukan bahwa untuk pengertian dari terorisme ini belum ada pengertian yang pasti, karena dari bahan-bahan yang udah kita baca itu ada yang mengatakan bahwa untuk pengertian itu masih kontroversial. Hal ini dikarenakan untuk beda orang yang mengatakan, berarti beda juga untuk definisi yang diberikan oleh setiap orang tersebut. Belum juga ditambah sama
media massa yang bisa menggiring opini publik untuk bisa mengartikan arti dari terorisme itu sendiri. Tapi dari sejauh yang udah kami baca, secara garis besar itu pengertian dari terorisme itu diartikan sebagai sekelompok orang yang melakukan sebuah tindakan yang mengancam, yang ini juga disebut sebagai bentuk ancaman yang dapat mengancam kemampuan suatu negara untuk bisa menjamin keamanan bagi masyarakatnya. Itu sih pengertiannya. Kalau untuk bentuk tindakannya akan dijelasin lagi sama Raka. Makasih. Terima kasih Nanis atas jawabannya. Nah, di sini saya mau menambahkan, yaitu memang definisi ajak dari terorisme itu memang kita tidak menemukan. Karena dari pengertian terorisme itu sendiri, itu selalu berubah-berubah seiring berkembangnya zaman. Dan yang perlu diketahui, pengertian dari terorisme itu sendiri yaitu sebuah aksi propaganda yang dilakukan oleh suatu kelompok untuk mendapat perhatian dari kelompok lainnya. Menjawab pertanyaan selanjutnya, ya apa tindakan apa yang dapat dikatakan sebagai terorisme ya. Nah, menurut Alex Peter Smith dalam bukunya, dia mengatakan bahwa terorisme mengacu pada sebuah praktik, taktik atau metode pembunuhan, pemboman, pembantaian, penculikan, dan tindakan penyanderaan lainnya untuk mempengaruhi dan memanipulasi proses politik dalam ranah nasional maupun internasional. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kepada Nisrina dan kepada Raka yang telah menjawab pertanyaannya. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada para penulis untuk menjawab kembali dari para peserta yang ditanyakan. Halo, suaranya kedengaran nggak? Aman, Phil, kedengeran. Mau jawab tadi pertanyaan yang dari Sandias, kan tadi ditanya terorisme ini kan terkait dengan ISIS ya. ISIS kan jadi salah satu organisasi teror yang menjadi ancaman global sampai saat ini, sejak awal berdirinya ini. Terus tadi ditanya juga kenapa ada perubahan peran perempuan di ISIS itu sendiri. Jadi seperti yang kita ketahui di sini, ISIS kan punya keinginan untuk membentuk kekhalifahan dimulai dari wilayah Irak dan Suriah. Emang pada awalnya ini ISIS menginginkan adanya dominasi laki-laki, tapi dari perubahan yang ISIS punya ini, ISIS ini punya kebutuhan untuk membangun kekhalifahan yang sehingga mendorong adanya keterlibatan dari perempuan itu sendiri. Dari propaganda yang telah ISIS sebarkan melalui majalahnya yaitu Al-Dabiq, ISIS punya klaim seperti ini, siapa yang gabung dengan ISIS akan mendapatkan surga dan kehidupan yang lebih baik. Nah, hal ini dianggap menjadi cara untuk menarik para perempuan, terutama perempuan Asia dan Eropa, yang kalau kita tahu kan perempuan-perempuan Eropa ini udah punya ideologi yang beda kan sama apa yang dianut oleh ISIS. Jadi dari hal itu, dengan kehidupan yang lebih baik atau menikah dengan para laki-laki militan ISIS, di sini perempuan Eropa diajak untuk ayo gabung dengan ISIS untuk menjadi militan dan pengantin militan ISIS, atau yang disebut nanti ada namanya itu Brigade Al-Qansah, untuk gimana menciptakan sistem kekhalifahan di seluruh dunia. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Afila. Apakah dari para penulis? Ya, izin moderator untuk menjawab pertanyaan. Silakan, Robi. Ya, terima kasih saudara moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara atau saudari Resya dari UIN Surabaya. Sebelum saya menjawab, saya ingin meng-clearkan atau memperjelas pertanyaannya ya. Mungkin yang ditanya atau yang dimaksudkan ini adalah
korelasi antara penyebaran budaya populer sama pandemi COVID-19, bukan begitu? Saudara atau saudari Resya? Mungkin iya. Jadi sepenangkap saya bahwa kan yang ditanya oleh saudara atau saudari Resya ini korelasi bagaimana atau korelasi penyebaran budaya populer dengan pandemi COVID-19. Apakah itu terkendala atau tidak? Kalau dari pandangan penulis adalah tentunya penyebaran budaya populer ini sama sekali tidak terhambat. Kenapa? Kita tahu bahwa di era seperti ini, penyebaran informasi atau arus informasi ini sangat-sangat mudah untuk dilakukan. Terlebih lagi adanya era pandemi ini yang mewajibkan atau setidaknya mengharuskan kita untuk terhubung dengan internet. Nah, oleh karena itu, dengan adanya internet atau dengan adanya koneksi atau jaringan internet, tentunya dalam penyebaran budaya populer ini akan dapat terbantu dengan dapat dikatakan dengan mudah ya, karena adanya persebaran internet. Karena secara tidak langsung orang-orang di rumah akan mengakses informasi atau hal-hal yang ingin mereka ketahui atau ingin yang mereka cari di internet, di mana salah satunya itu adalah kaitannya budaya populer. Nah, tadi kan ditanya juga ya, bisa nggak tolong sebutin salah satu contohnya dari penyebaran budaya populer ini ya. Contohnya ya, pertama, satu, adanya aplikasi Netflix. Nah, kita kan tahu, dari pandemi ini kan kita cenderung meningkat ya, atau cenderung adanya peningkatan minat akan aplikasi Netflix, di mana kita dapat menonton film-film, di mana film-film itu cenderung didominasi oleh film-film Hollywood atau film dan sebagainya. Tapi yang didominasikan film Hollywood, di mana Hollywood ini kan merupakan salah satu bagian dari produk Amerika. Di mana itu kan dalam satu produk itu atau film itu kan terdapat setidaknya atau tidak ada nilai-nilai atau unsur yang mengandung Amerika. Maka secara tidak langsung itu kan membantu penyebaran Amerikanisasi seperti yang disebutkan sebelumnya. Nah, untuk contoh selanjutnya ialah berkembangnya minat atau interest terhadap salah satu contoh ini kan Korean Wave tadi yang disebutkan ya. Ini orang-orang yang demam Korea ini kan tentunya akan lebih mendapatkan asupan tentang drakor atau tentang music dan sebagainya. Tentu dengan kata lain bahwa persebaran budaya populer ini, contohnya Amerikanisasi atau Korean Wave atau demam Korea yang bisa disebut Hallyu, sama sekali tidak terhambat. Karena mengapa? Kita punya internet, di mana itu dapat memudahkan persebaran informasi secara mudah. Kita dapat mengakses di rumah atau di mana saja, kapanpun dan dimanapun. Ya, sekian yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Terima kasih Robi Panji. Untuk selanjutnya, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Saudari Nancy dari Presiden University terkait pertanyaannya itu ditujukan ke pembahasan yang apa ya? Saya akan bacakan kembali, ada terkait bab kemiskinan dan wabah penyakit, terorisme, budaya populer, separatisme, transendental, imigran, media, dan gender. Terorisme. Terorisme, oke, terima kasih kepada Nancy. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada para penulis untuk menjawab pertanyaan. Sambil menunggu, saya mengingatkan kembali bahwa bagi kalian yang ingin membeli buku ini, sekarang sedang ada potongan harga sebesar Rp74.000 yang bisa dibeli melalui Tokopedia. Linknya sudah tersedia di room chat, atau membeli via offline yang tersedia di Gramedia yang berada di 15 kota besar seperti Pulau Sumatera, Kalimantan, Makassar, Kendari, Ternate, Jayapura, Maluku, Kupang, Lombok, Denpasar, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Jakarta, dan Bandung. Apakah sudah ada?
Oke, jadi kalau nanti udah siap untuk menjawab, tinggal hidupkan kamera. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada TXT dari Hubungan Internasional dan Mandala Saksana Astagatra Hubungan Internasional Universitas Pertamina yang telah menyelenggarakan webinar bedah buku isu non-konvensional dalam hubungan internasional secara daring. Saya izin menjawab pertanyaan dari Nancy. Pertanyaannya kan bagaimana kalau misalkan ada serangan ke Jepang, sedangkan Jepang sendiri punya artikel 9 yang melarang adanya aktivitas militer yang dimiliki mereka. Tapi sebenarnya mereka itu punya yang namanya self-defense force, yaitu jika ada serangan langsung ke mereka, mereka bisa bertahan. Technically itu militer, tapi itu sendiri bukan angkatan udara, angkatan laut atau apa, tapi itu lebih ke bagaimana cara mereka mempertahankan diri kalau misalkan ada serangan. Jadi mereka tetap tidak bisa serang duluan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Devara yang telah menjawab pertanyaan dari Nancy. Sambil menunggu pengumuman terkait 3 penanya terbaik, saya akan membacakan ulang secara singkat kepada kelima kandidat pemenang atau penanya. Ada yang pertama penanya dari Saudara Raffi yang berasal dari Universitas Pertamina. Yang kedua Saudara Sandias dari Universitas Bakri. Yang ketiga ada Saudari Nancy dari Presiden University. Yang keempat ada Resya dari UIN Surabaya. Dan yang kelima ada Ilham dari UIN Makassar. Sambil menunggu pengumuman, apakah dari kelima penanya ini ada yang masih belum puas atau ingin ditanyakan kembali? Silakan untuk menghidupkan kamera. Maaf, Kak. Tadi jawaban untuk pertanyaan saya pikir saya masih belum kurang memahami. Soalnya kan dalam pasal tersebut sudah jelas bahwa tertera bahwa negaranya itu resmi menolak jika terjadinya perang. Nah, sedangkan terorisme itu terjadi di mana-mana. Itu nggak tertutup kemungkinan kalau negara Jepang itu juga bakalan terjadi hal-hal seperti itu. Nah, itu bagaimana ya? Terima kasih. Oke. Mungkin bisa dijawab kembali oleh Farah atau oleh rekan-rekan yang ingin menjawab. Boleh langsung jawab. Izin menjawab, Saudara Moderator. Izin membantu menjawab. Apakah diperbolehkan untuk izin untuk membantu menjawab? Oke, silakan Robi Panji. Baik, jadi terima kasih sebelumnya kepada Saudara Moderator untuk mengizinkan saya untuk menjawab. Jadi gini ya, Jepang ini kan mempunyai konstitusi yang dimana artikel 9 atau artikel 9, di mana Jepang ini dapat dikatakan menutup diri untuk melakukan aktivitas atau serangan militer keluar. Jadi itu Jepang dapat diartikan bahwa Jepang memiliki kekuatan militer, namun hanya untuk melindungi dirinya, untuk melindungi wilayah atau wilayah dikatakan atau pulau-pulaunya seperti Okinawa dan sebagainya, sehingga dapat dikatakan kalau misalnya dikaitkan dengan terorisme, nah Jepang itu kan seperti dikatakan tadi artikel 9, kalau misalnya itu serangannya ke dalam negeri Jepang, itu tidak memungkinkan bahwa Jepang akan mengeluarkan atau mengerahkan kekuatannya. Namun jika terorisme itu terjadi di luar wilayah konstitusi Jepang, berdasarkan artikel 9 itu, tentu Jepang tidak akan mengerahkan kekuatan militernya karena kepentingan itu tidak ada sangkut pautnya dengan mempertahankan diri terhadap Jepang. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Robi. Apakah dari para penulis ada yang ingin menambahkan terkait
pertanyaan yang diajukan oleh Nancy? Atau dari Saudara Nancy, apakah cukup puas dengan jawaban dari para penulis? Oke, apakah dari kelima penanya ada yang masih belum jelas sebelum kita umumkan 3 penanya terbaik? Baik, sepertinya sudah cukup jelas. Saya ucapkan terima kasih kepada 5 penanya. Dan berdasarkan keputusan dari panitia, maka telah terpilih 3 penanya terbaik, yaitu yang pertama Saudara Sandias, yang kedua untuk Saudara Resya, dan yang ketiga Saudara Ilham. Selamat kepada 3 penanya terbaik kita. Dan juga buat 2 penanya lainnya, ya tidak berkecil hati karena pertanyaan dari kelima penanya saya rasa itu sangat berkualitas dan sangat berbobot. Dan untuk ketiga penanya terbaik tersebut akan dihubungin melalui WA nanti oleh para panitia atau bisa menanyakan melalui WA group. Nah, sekian dari sesi tanya jawab. Sesi ini juga sesi akhir dari bedah buku. Jadi saya mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada para peserta dan juga kepada penyelenggara yang telah mendukung, yaitu TXT dari Hubungan Internasional dan Mandala Saksana Astagatra Hubungan Internasional Universitas Pertamina, dan juga kepada pembimbing penulis yaitu Mas Fauzi Rahman, dan juga kepada Mbak Rika selaku dosen dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Pertamina. Saya selaku MC dan moderator Faisal Setiawan dan segenap panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.